Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pemasaran Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama saya Zaharatun Nabila, NIM 1907023 dari kelas 6E Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil Bank Syariah atau BSI. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun 3 dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi, tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Perbankan syariah saat ini diawasi oleh lembaga keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi peran OJK akan pengawasan perbankan syariah terbatas dan membutuhkan peran dari pengawasan lainnya, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Fungsi dan peran DPS dalam perbankan syariah memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah, yaitu risiko reputasi yang pada gilirannya mempengaruhi risiko lain seperti risiko likuiditas. Pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS jelas akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut. Untuk alasan ini, peran DPS pada perbankan syariah benar-benar harus dioptimalkan, antara lain kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat melalui proses yang lebih selektif agar terpilih DPS yang mampu mengawasi dan mengawal operasional perbankan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI pada Senin 1 Februari 2021. BSI merupakan hasil merger atau penggabungan 3 bank syariah, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi masyarakat lainnya. Tujuan merger atau penggabungan oleh BSI yang pertama, sinergi yang baik demi meningkatkan layanan untuk nasabah bank syariah. Yang kedua, perbaikan proses bisnis. Yang ketiga, risk management. Yang keempat, sumber daya instansi. Yang kelima, penguatan teknologi digital. Adapun visi dan misi Bank Syariah Indonesia, visinya menciptakan bank syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Misinya yang pertama, memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Selanjutnya yaitu produk-produk Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, individu, ada tabungan, haji dan umroh, pembiayaan investasi, transaksi, emas, bisnis prioritas. Yang kedua, perusahaan, ada trade finance dan service, pembiayaan, simpanan, cash management, treasury. Yang ketiga, digital banking. Yang keempat, kartu, ada kartu pembiayaan, kartu debit. Selanjutnya ada akad-akad Bank Syariah Indonesia. Yang pertama ada wadiah, 2 mudarobah, yang ketiga murabaha, yang keempat muzara'ah, yang kelima salam, yang keenam istisna, yang ketujuh ijaroh, yang kedelapan ijaroh muntahiyah bitamlik, yang kesembilan ada kad. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.